warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 0940 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coach untuk Supervisi Akademik. Dengan saya Rohati SPDI. Dan saya Enanina dari SMP 5 Cibeber. Saya Sirajul Murah SPDI dari SDN Cipatasuka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mas Siraj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Alhamdulillah sekarang akhirnya kita bertemu ya Pak Siraj ya. Alhamdulillah dari pertemuan kali ini kan kita sudah saling meng-calling kemarin ya. Sudah saling telepon. Kita akan bertemu membahas tentang permasalahan Ibu Adi. Terkait dengan hal tersebut kita akan melakukan coaching ya dalam supervisi akademik. Nah, sebelum melakukan coaching dalam supervisi ini, saya akan menanyakan beberapa hal pada Pak Siraj. Yang pertama tentang rubrik penilaian pada coaching yang akan dilakukan nanti. Coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum? Nah, coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Semua akan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Pak Siraj, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini antara Bapak sebagai coach dan Bu Ati sebagai coachee? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah passion Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi sekarang? Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Dan yang terakhir nih Pak, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Coachee juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya betul. Baiklah Bapak, terima kasih untuk pembahasan praobservasi ini. Kali ini Bapak boleh melakukan proses coaching sekarang juga dengan pedoman yang sudah kita sepakati. Semoga lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Semoga sukses ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya atas bimbingannya dan petunjuknya, dan juga terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan saya bisa sukses dalam. Yap, semangat Pak Siraj. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf nih mengganggu waktunya ya. Tidak Bu, tidak. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, maksud saya menghadap Bapak ini, saya ingin bercerita nih sama Bapak. Kira-kira boleh nggak Pak nih? Boleh Bu, silakan. Ya. Makasih ya Pak ya. Begini Pak, akhir semester ganjil ini saya lihat Pak ya, peserta didik saya itu kurang antusias dalam pelajaran PAI ini Pak. Dan yang mengerjakan tugas juga ya kira-kira 50%-an Pak, seperti itu. Oh begitu Bu ya. Jadi akhir-akhir ini murid Ibu kurang antusias dalam pelajaran PAI ya Bu ya? Iya Pak. Lalu Ibu kira-kira nih menurut Ibu apa yang diharapkan dari obrolan kita ini nih Bu? Tentunya saya mengharapkan solusi Pak ya, solusi dan langkah apa saja sih yang harus saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan saya ini gitu Pak. Baik Bu ya. Menurut Ibu nih Bu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pelajaran PAI bersama Ibu? Sepertinya sih pembelajaran saya masih monoton Pak, masih bersifat klasikal gitu ya. Saya masih banyak bercerita di depan kelas, anak masih banyak mendengarkan, dan kurang metode-metode yang bervariatif gitu Pak lah ya. Iya, oh begitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Sepertinya untuk membuat mereka antusias, saya harus menyediakan media pembelajaran yang bervariatif, sumber belajar juga, terus metode juga Pak. Saya sepertinya harus lebih beragam ya dalam metode dalam memberikan pelajaran PAI. Betul Bu, saya sependapat dengan Ibu. Lalu Bu,
menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang membuat murid-murid aktif, tertarik dan senang dalam pembelajaran PAI di kelas sehingga tidak monoton dan tidak membosankan? Apa ya, sepertinya pembelajarannya itu harus terpusat pada murid, Pak. Selain harus terpusat pada murid sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, filosofi Ki Hajar Dewantara juga, saya juga sepertinya harus menyelipkan ice breaking gitu ya Pak, games supaya anak-anak itu tidak monoton, bisa lebih tertarik, bisa lebih refresh lagi gitu Pak. Oh iya, bagus Bu. Nah kalau mengenai tugas nih Bu ya, tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu nih, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas atau pekerjaan tugas? Yang saya amati sih, yang saya refleksikan dari apa ya, sepertinya kurang, saya itu memberikan soalnya itu terlalu banyak gitu Pak, terus tidak bervariatif juga seperti itu Pak, jadi mereka kurang tertarik mungkin ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa ketika di kelas Bu? Ketika di kelas Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Saya hanya teks aja Pak. Oh begitu ya. Coba nih menurut Ibu nih, ada gak sumber lain atau sumber belajar lain selain buku teks? Sepertinya ada ya Pak ya, bukan banyak itu. Salah satunya itu kita bisa mendapatkan sumber pembelajaran itu dari YouTube ya Pak ya. Terus kita bisa membuat pembelajaran sendiri dengan menggunakan Canva dengan teknologi yang sudah ya canggih lah Pak sekarang ini gitu ya. Bisa juga pemanfaatan PMM atau portal rumah belajar yang disajikan secara aktif dan kreatif gitu Pak. Betul sekali Bu, betul sekali. Nah jadi sekarang apa nih kira-kira rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Rencana sepertinya saya akan merancang ya Pak ya, dan mempersiapkan pembelajaran yang aktif dan kreatif dengan sumber belajar yang bervariatif juga dan interaktif juga Pak, sehingga anak-anak itu kemudian selain pembelajaran yang aktif dan menarik, tentunya yang tadi itu saya ya Pak ya, tidak memberikan beban soal terlalu banyak kepada siswa dan disesuaikan dengan minat gitu Pak. Subhanallah, bagus Bu. Saya yakin itu ide yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu ya, rencana Ibu berhasil ya sesuai harapan dan keinginan Ibu. Tapi kira-kira kapan nih Ibu akan memulai rencana ini? Sepertinya insya Allah Pak, awal semester genap lah gitu ya Pak ya, karena sekarang sudah mau pas kan ya, jadi nanti insya Allah secepatnya awal semester genap. Oh iya, ya. Bagus Bu. Saya doakan semoga berjalan sesuai rencana Bu ya, apa yang direncanakan oleh Ibu. Lalu nih Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Tentunya saya akan berkomitmen Bapak dalam berusaha merancang dan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media, berbagai sumber belajar yang bervariatif, dan memberikan tugas yang lebih sedikit dan sesuai dengan minat siswa tersebut Bapak. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Saya salut dengan komitmen Terima Ibu kasih, Pak. Ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih juga atas waktunya. Bapak sudah antusias sekali mau mendengarkan saya bercerita ya Pak ya, sampai mendapatkan solusi dari diskusi ini dan mendapatkan langkah-langkah apa saja sih yang harus saya persiapkan. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu, sama-sama. Mungkin saya akan lanjutkan kegiatan saya lagi Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Siro sudah melakukan coaching tadi bersama Bu Ati dalam supervisi akademik dengan Bu Ati. Nah sekarang kita diskusikan hasil pengamatan saya berdasarkan catatan-catatan yang sudah saya temukan dari kegiatan yang sudah Pak Siro lakukan bersama Bu Ati. Saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Jadi terkait coaching dalam supervisi akademik ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, coach bisa menceritakan masalahnya, menggali dan menemukan sendiri solusi dari masalahnya.
Terus Oh baik Pak Siroj, menurut saya sebagai observer proses coaching yang dilakukan Bapak itu dengan Bu Ati sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan Bu Ati juga sangat tepat menggali pertanyaan-pertanyaan Bu Ati Pak Siroj menggali pertanyaan pada Bu Ati itu selaku coach sudah sangat tepat sehingga Bu Ati bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Selain itu juga sudah melakukan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak Cepi, Pak Siroj, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini yang sudah dilakukan? yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Betul. Luar biasa sekali. Saya sangat bangga kepada Pak Siroj. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah kegiatan coaching kali ini dalam observasi akademik dari praobservasi, observasi sampai dengan sekarang itu pasca observasi berjalan dengan baik dan dengan lancar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya pamit undur diri ya Bapak ya. Iya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak Pak observasi, endah sareng kena. Assalamualaikum Bu Ena, bagaimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu, sedang baik-baik saja sekarang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Adi sekarang? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Maaf nih ya mengganggu waktunya. Kemarin kan kita sudah ngobrol ya. Hari ini kita akan mengadakan membahas permasalahan salah satu guru kita ya, Bu Dian. Oh iya. Iya Bu Dian. Nah terkait hal tersebut kita akan melakukan coaching nih Bu dan supervisi akademi ya. Nah sebelum melakukan coaching tersebut saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama tentang rubrik penilaian pada coaching yang akan dilakukan nanti ya Bu ya. Coach dan coachee Iya. tentunya apakah sudah sesuai dengan alur kita, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee atau kepada Budian, semuanya itu harus sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, atau terus kita itu dalam coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu diantaranya membangun kemitraan Bu ya, terus proses kreatif juga dan memaksimalkan potensi ya Bu ya, seperti itu. Nah pertanyaan pertama nih Bu ya, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti dengan Ibu Dian dari Bu sebagai coaching ya? Kompetensi yang saya akan kembangkan adalah present Bu, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah itu ya yang tadi Ibu akan itu. Sekarang pertanyaan kedua nih Bu, dari ketiga kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang akan spesifik yang akan Ibu ajukan yang dilakukan pada nanti observasi atau coaching? Tentang kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan juga yang berbobot. Oh iya seperti itu ya Bu ya. Nah yang terakhir Bu, ini menyangkut indikator nih Bu ya. Indikator apa sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti dengan Ibu Dian? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya yang sedang dihadapi. Iya. Coach juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih untuk pembahasan praobservasi kita kali ini. Untuk selanjutnya Ibu boleh memulai melakukan coaching ya dengan pedoman yang sudah kita bicarakan tadi, yang sudah kita sepakati. Semoga lancar ya Bu ya dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ibu semoga sukses ya Bu ya nanti Siap, coachingnya. Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas bimbingannya dan petunjuknya juga. Terima kasih atas doanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai sekarang Bu. Oke siap, silahkan Bu. Siap. Assalamualaikum Bu Dian. Salam Bunda.
Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Bunda, ini makasih loh waktunya. Sama-sama. Saya kemarin kan sempat telepon Bunda ya, kalau saya ada yang mau disampaikan nih. Tentu saja. Bunda ada waktu kan? Tentu sekarang makanya menyempatkan untuk bertemu dengan beliau nih. Alhamdulillah. Kenapa nih? Ada apa ini? Ini Bunda ya, jadi saya tuh di sekolah ada sedikit permasalahan, tapi bukan dengan siswa, Ya. melainkan dengan rekan sejawat lagi. Terus bagaimana? Kenapa? Permasalahan apa? Jadi gini Bu, saya merasa rekan sejawat saya yang satu itu memang guru senior sih ya di sekolah saya, dan dia itu bersikap apa ya? Sepertinya dia tidak suka terhadap saya. Iya seperti itu. Dari apa yang barusan ibu ceritakan dan ibu menceritakannya, saya tangkap ada rasa gimana ya, ibu tuh rasa canggung, agak kecewa ya Bu ya. Ya, betul. Apa betul seperti itu Bu? Betul. Merasa kecewa ya. Oh oke. Kira-kira apa kekuatan yang ibu miliki sekarang untuk mencapai tujuan ibu dalam apa pertemuan ini deh tujuannya? Tujuannya sih Bu, setelah saya bertemu dengan Ibu, saya berharap saya bisa mendapatkan sedikit solusi dan juga saya bisa paham langkah apa saja nih ke depannya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi terhadap rekan sejawat tersebut. Betul. Lalu apa kekuatan ibu yang sudah ibu miliki dalam pemecahan masalah ini? Mungkin kekuatannya saya apa ya? Saya akan coba melakukan proses kolaborasi. Jadi karena saya termasuk orang yang mungkin bisa dibilang pandai dalam berkolaborasi. Gitu. Oh iya, lalu apa strategi yang akan ibu lakukan untuk itu? Apakah guru dalam tahap rencana aksi nih supaya guru tersebut atau rekan sejawat ibu tersebut kembali biasa seperti semula, nggak melakukan bukan melakukannya, nggak terjadi seperti biasanya gitu lah sekarang. Jadi begini Bu, mungkin aksi yang saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan secara pribadi ya Bu, melakukan pendekatan secara pribadi, kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi agar beliau agar saya pribadi bisa lebih dekat dengan beliau, dan akhirnya sedikit-sedikit saya akan menjelaskan tentang apa yang saya lakukan, dan tentu saja sedikit menekankan kepada beliau bahwa apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata untuk menjadi saingannya beliau dalam hal apapun lah gitu. Maksudnya ya kalaupun bersaing juga ya bersaing demi sekolah aja. Demi supaya betul. Untuk melaksanakan hal tersebut nih, apakah ibu mempunyai gangguan atau hambatan dalam perubahan? Mungkin kalau gangguannya sih Bu ya, karena saya sekarang lagi sibuk juga nih, yaitu proses untuk melakukan pendekatannya mungkin gangguannya dalam segi waktu saja Bu. Iya, belum ini stabil ya. Kemudian bagaimana ibu menindaklanjuti nih dari segi tanggung jawab, menindaklanjuti dari sisi coaching ini setelah ini tindak lanjutnya mau apa? Tindak lanjut setelah ini ya saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, juga akan kolaborasi ya Bu. Yang mana yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan? Saya dalam waktu dekat ini yang dua itu Bu, pendekatan secara pribadi juga kolaborasi. Kalau ditanya kapan nih, mau kapan aksinya? Kebetulan beliau adalah guru olahraga Bu ya, jadi saya akan mencoba kolaborasi dengan beliau di kegiatan kelas meeting nanti Bu. Jadi saya akan membuat beberapa kegiatan yang untuk siswa, namun saya akan mencoba berkolaborasi dengan beliau. Kalau dalam ekstrakurikuler ataupun berarti itu dalam jangka waktu 2 mingguan lagi ya Bu ya, proses ini? Kalau proses pendekatan ini secara pribadi mungkin saya akan mulai dari hari Senin ya, karena besok beliau tidak dijadwal di sekolah. Mungkin hari Senin saya akan coba perlahan ngobrol sama beliau. Siap. Akhirnya ya Bu ya,
akhirnya mendapatkan solusi juga. Baiklah Bu, tidak terasa kita sudah ada di ujung sesi ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari coaching ini? Saya setelah ngobrol sama Ya. ibu ya, saya jadi merasa lebih lega tentunya. Betul. Kemudian saya juga kini jadi mendapatkan ide-ide untuk pemilihan masalah ini, solusi-solusi, dan juga saya jadi bisa paham dengan langkah-langkah kedepannya harus seperti Betul, apa. betul. Alhamdulillah Ibu ya. Ya. Jadi Ibu akan melakukan strategi kolaborasi dengan Ya. guru tersebut supaya nantinya bisa lebih pendekatan lagi dan bisa berkolaborasi sama-sama dalam Ya. suatu pembelajaran Betul, memajukan betul, sekolah betul. Ibu ya. Betul, betul. Baiklah Bu, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, siap. Saya tunggu cerita aksinya, mudah-mudahan berhasil dengan apa yang diinginkan Ibu Terima ya. kasih Bu Naya atas Sama-sama. waktunya. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Saya pamit Bu ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.